Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oh ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengulangi pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa untuk. Ya, terima kasih kepada Mas Andi yang telah memimpin berdoa. Saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Aisyah Nur Fardani hadir. Amila Yunita ada. Andi Saputra Hadir. baik. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu berkaitan tentang sumber daya di dalam sebuah usaha. Yang kemarin kita telah menyelesaikan ke-6-6-nya dari sumber daya yang ada. Untuk yang pertama kemarin ada sumber daya apa? Manusia. Kemudian yang kedua ada sumber daya modal. Yang ketiga ada sumber daya material. Keempat mesin dan peralatan. Kelima sumber daya sebelum pasar, cara kerja terlebih dahulu, baru yang terakhir yaitu adalah sumber daya pasarnya. Oke. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita itu masih sama ya. Jadi melalui analisis kebutuhan sumber daya usaha, nanti kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan di dalam sumber daya usaha. Kemudian kalian itu diharapkan dapat membuat perencanaan kebutuhan di dalam sumber daya usaha. Maka pada kesempatan pembelajaran kali ini, nanti kalian itu akan mempraktekkan bagaimana membuat perencanaan kebutuhan di dalam sumber daya usaha. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Siap. Boleh sekarang kita membentuk kelompok masing-masing seperti itu. Silakan. Adapun dalam kegiatan kita pada kali ini, seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya kita akan melakukan perencanaan kebutuhan dalam sebuah usaha. Untuk jenis usaha yang akan kalian diskusikan, nanti kalian saya pilihkan atau memilih sendiri? Milih sendiri. Baik. Kalau memilih sendiri, nanti silahkan kalian memilih untuk jenis usaha yang akan kalian buat perencanaannya. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Kalau tidak, silahkan mulai untuk didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam usaha kalian itu adalah pembuatan roti kering dan roti basah ya. Berarti dalam kegiatan pemasaran yang pertama, kalian kan membuat rencana pemasaran. Dalam pembuatan rencana pemasaran ini ada kegiatan analisis pasar. Nanti kalian tuliskan di sini. Analisis pasar. Nah, pasar yang akan kalian tuju itu siapa? Berarti kalau kalian waktu sekarang di sini, berarti adalah lingkungan. Ya, dapat bersaing dengan pesaing yang sudah ada. Ya, sudah selesai untuk diskusi kelompoknya? Ya. Oke, sudah siap untuk melakukan presentasi? Ya. Siap. Untuk memulai kegiatan presentasi, ada yang ingin menawarkan diri terlebih dahulu untuk melakukan presentasi yang pertama? Kelompok saya, Pak.
Oh ya, silakan untuk kelompok Mbak Amelia bisa maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dintasari dari 11 pemasaran 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, sumber daya manusia. 1. Analisis jabatan, keterangan, manajer, staf, kasir, display, gedung. Cara pengelolaan, training, position, dokumen administrasi. Tugas sesuai dengan porsinya masing-masing atau tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, sumber daya modal, perencanaan kebutuhan, pendanaan dan sumber modal, keterangan, modal tetap, modal lancar, cara pengelolaan mesin dan gedung, pengelolaan bahan baku, dokumen administrasi. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, saya mau bertanya, apakah perlu pengembangan atau peningkatan jabatan bagi karyawannya? Perlu sekali, sebab dengan adanya peningkatan jabatan menjadikan karyawan bekerja dengan maksimal agar dirinya mempunyai fasilitas tambahan, misalnya gajinya bertambah, bahkan penurunan jabatan ada. Kalau untuk penurunan jabatan itu gunakan apa ya? Untuk memberikan kesempatan bagi karyawan lain untuk menduduki jabatan tersebut karena memiliki ahlinya yang lebih. Iya, Pak. Ya, mungkin menambahkan apa yang ditanyakan oleh Mas Jiki ya. Jadi dalam sebuah perusahaan itu memang perlu adanya pengembangan berkaitan tentang promosi ataupun demosi. Jadi promosi itu adalah peningkatan jabatan yang diikuti dengan peningkatan hak yang dimiliki oleh dirinya. Selain ada promosi, maka perlu juga adanya demosi. Karena ada yang naik, maka juga ada yang turun. Nah, penurunan ini diakibatkan mungkin yang pertama, pejabat tersebut atau jabatan yang diemban oleh seseorang itu memerlukan kompetensi yang lebih lagi. Itu ya? Iya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Amelia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang telah melakukan presentasi. Masih ada yang ingin ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjutkan pembelajarannya berkaitan tentang perencanaan pembuatan kebutuhan dalam sumber daya usaha? Tidak. Jadi bisa dipahami ya bahwasanya ketika kita merencanakan kebutuhan dalam sumber daya usaha itu kembali lagi tergantung jenis usaha apa yang akan kita jalankan. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang bisa memberikan tanggapan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya Pak. Oh ya, silakan Mbak Feni. Pada dasarnya perencanaan kebutuhan disesuaikan dengan jenis usahanya, baik dari jenis usaha jasa maupun produksi. Perencanaan itu bertujuan untuk mencapai tujuan usaha dengan prinsip efektif dan efisien. Oh iya. Ya. Terima kasih kepada Mbak Feni ya yang telah memberikan TV-nya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Feni? Ya. Ya, jadi pada dasarnya kegiatan dari perencanaan usaha itu adalah agar kegiatan dari usaha yang kita lakukan sumber daya itu dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan dari usaha yang akan kita inginkan. Dan jangan lupa tujuannya itu dengan berprinsip kepada efektif dan keefisienan di dalam usaha. Saya hanya selalu mengingatkan untuk pembelajaran kita di
pertemuan berikutnya itu adalah berkaitan dengan sistem layanan di dalam sebuah usaha. Nanti silakan kalian belajar terlebih dahulu dari rumah agar dalam pertemuan berikutnya kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian jangan lupa saya berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, terutama kita harus mematuhi protokol kesehatannya. Tetapi saya mohon maaf ya, di sini saya tidak menggunakan masker. Sebenarnya saya bawa hanya agar suara saya itu mudah untuk terdengar diri kalian seperti itu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon untuk ketua kelas kembali memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca dalam bersama-sama. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.